Selamat pagi pemirsa. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi domestik. Hingga kini, sektor konsumsi menyumbangkan sekitar 60% dari produk domestik bruto atau PDB kita. Kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Mereka juga adalah komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, menjaga kelompok menengah tetap kuat sama saja dengan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 3 Oktober 2025 dengan tema Jangan Lupakan Kelas Menengah bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kalau melihat Kang Ade, ini kelas apa? Kelas menengah, bawah, atau atas? Tapi pertanyaan besar kita begini, Kang Ade. Ketika sudah banyak yang mengatakan bahwa kelas menengah itu banyak yang turun kelas. Ya. Karena memang ada berbagai dinamika ya di ekonomi Indonesia. Apakah itu kemudian artinya kelas menengah ini terlupakan? Atau memang jangan-jangan prioritasnya adalah menyelamatkan kelas bawah dulu, baru nanti kelas menengahnya akan dipikirkan? Bagaimana, Kang? Ya, bisa dikatakan terlupakan ya, terabaikan. Pemerintah terlalu fokus pada kalangan kelas bawah ataupun keluarga prasejahtera. Nah, ini tentu saja menurut saya mesti diantisipasi lebih jauh, karena kalau kita lihat dari data dari BPS itu terjadi penurunan kelas menengah sekitar 9 juta orang. Nah, ini tentu saja sangat berbahaya bagi kelangsungan ekonomi Indonesia, karena sekitar 60% PDB ini disokong oleh sektor konsumsi. Nah, konsumsi inilah diantaranya penyokong utamanya kelas menengah. Jadi ini perlu perhatian lebih jauh dari pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah memang karena prioritas yang bukan urgent banget? Karena kan yang namanya kelas menengah dibandingkan kelas bawah lebih banyak punya uang kelas menengah kan yang ada dibanding kelas bawah. Maka kemudian akhirnya pemerintah ya nanti saja kemudian memberikan programnya atau prioritasnya kepada kelas menengah, atau seperti apa? Ya, kalau kelas menengah tidak punya uang, kemudian turun kelas menjadi kelompok rentan miskin, ini kan berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada stabilitas politik. Di berbagai negara misalnya ketika kelas menengah terabaikan, tersisihkan, maka kemudian terjadi gejolak dilakukan oleh mereka gitu, dan itu bisa memicu instabilitas politik. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira dengan langkah pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial sekitar untuk 30 juta penerima manfaat dan untuk para pekerja, ini menurut saya langkah yang patut kita apresiasi. Jadi penebalan ini adalah program tambahan, program di luar program reguler, di luar bantuan pangan pemerintah non tunai, di luar program PKH. Jadi ini merupakan sebuah terobosan bagaimana daya beli masyarakat itu terjaga dan pertumbuhan ekonomi juga bagus seperti itu. Pertanyaannya adalah kan itu program-program bantuan sosial, Kang Ade, harusnya kan sifatnya sementara saja, karena sama seperti kalau kita sakit yang memunculkan demam, bukan hanya demamnya yang harus diturunkan, tapi penyebab demamnya, akar masalahnya. Betul. Pertanyaannya adalah apakah itu dengan mudah bisa dilakukan? Kita akan bahas, Kang Ade, dan pemirsa, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 3 Oktober 2025. Jangan lupakan kelas menengah. Jangan lupakan kelas menengah. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi domestik. Itu bukan cerita baru. Hingga kini, sektor konsumsi menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto PDB kita. Kelas menengah, middle income class, selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Mereka juga merupakan komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, menjaga kelompok menengah tetap kuat sama saja dengan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sayangnya, kendati kelompok kelas menengah itu nyata-nyata menjadi tulang punggung konsumsi dan perekonomian negeri ini, nyatanya keberadaan mereka kerap terabaikan. Mereka sering tersisihkan dari bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah. Padahal, kelompok inilah yang paling kerap mendapat tekanan besar dari gejolak ekonomi.
Mereka rawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, dan ekonomi sehingga rentan turun kelas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi penurunan signifikan pada proporsi kelas menengah Indonesia dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,8 juta jiwa pada 2024. Terdapat tren penurunan pada klasifikasi kelas menengah menjadi miskin, rentan miskin, dan aspiring middle class (AMC). Bisa dikatakan kelompok menengah ini seperti terjepit di antara dua kelompok yang relatif terjaga dari gejolak ekonomi. Kelompok atas akan lebih tahan terhadap guncangan karena mereka memiliki tabungan yang kuat, sedangkan kelompok paling bawah hampir selalu mendapatkan bantuan sosial bansos dari negara secara berkala. Sedangkan kelas menengah, tabungan mereka terus terkuras. Saat badai ekonomi menghantam, mereka bukan termasuk kelompok yang diklasifikasikan sebagai penerima bansos. Mengingat peran penting kelas menengah sebagai tulang punggung pendorong perekonomian Indonesia, penurunan jumlah masyarakat kelas menengah bisa mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, dalam rencana penebalan bantuan sosial yang kini tengah digodok pemerintah, penebalan bansos tersebut semestinya diperluas dengan menyasar masyarakat kelas menengah, bukan hanya masyarakat miskin. Bantuan bagi kelas menengah bisa bermacam-macam, seperti penghapusan pajak penghasilan, bantuan pendidikan, atau cash transfer untuk menjaga daya beli mereka. Pemberian bantuan bagi kelas menengah juga untuk merespons penurunan kelas menengah atau fenomena shrinking middle class. Penebalan bansos atau pemberian stimulus tambahan yang akan digelontorkan pemerintah kepada 30 juta keluarga penerima manfaat KPM dan para pekerja pada kuartal 4 tahun ini jelas sinyal penting agar kelas menengah diperhatikan. Apalagi penebalan bansos tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak merosot setidaknya hingga akhir tahun ini. Namun pemerintah tidak boleh lupa bahwa penebalan bansos ini semestinya bersifat sementara. Hal utama yang mesti dilakukan oleh pemerintah ialah membuat strategi jangka panjang dalam menciptakan program-program yang bisa meningkatkan pendapatan dan menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi kelas menengah dan calon kelas menengah. Bagi mereka, segala bantuan yang bersifat sementara itu memang amat penting, tapi itu saja tidak cukup. Pemerintah harus mengkreasikan program-program yang mendorong produktivitas, inovasi, dan terobosan baru yang bisa memacu kelas menengah untuk produktif dan tangguh untuk jangka panjang serta berkelanjutan. Jangan biarkan kelas menengah terus-terusan terjepit lalu diberi balsam untuk meredakan penderitaan sesaat. Setelah agak reda sakit, itu datang lagi dan lagi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita akan mendengarkan dulu Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Palembang, Sumatera Selatan. Ada Pak Antoni. Pak Antoni, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagaimana Pak Antoni, kelas menengah ini dari tahun 2019 data BPS turun 9,4 juta orang. Nah, ini kalau Anda lihat, apakah tahun ini pemerintah punya cukup kemauan dan punya cukup uang
untuk kemudian mulai mengangkat lagi kelas menengah, Pak Antoni? Ya, yang pertama kita lihat dari segi keinginan pemerintah itu kuat untuk meningkatkan dari angka sebelumnya. Oh. Tapi Kenapa, Pak? Bapak bisa mengatakan gitu, kenapa? Ya, tindakan yang sudah dilakukan, contohnya yang dilakukan Menteri Keuangan dalam memberikan kucuran dana pada pada bank-bank himbara itu merupakan salah satu langkah yang sangat serius itu. 200 triliun itu ya dipindahkan uang pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara, oke? Betul. Tapi yang paling penting itu strateginya. Strategi? Iya, betul. Bagaimana itu, Pak? Maksudnya, Pak, paling pentingnya? Ya, pertama di sektor ekonomi dan keuangan, pemerintah mesti membantu masyarakatnya untuk mendiversifikasi sumber penghasilan itu. Nah, jangan hanya mengandalkan gaji, tapi harus ada usaha sampingan. Ibaratkan meja ini, jangan satu kaki. Kalau meja satu kaki tumbang, dua masih belum stabil. Tapi harus ada usaha sampingan, investasi yang kecil, atau aset produktif yang bisa menghasilkan okupansi menghasilkan profit ke depannya, seperti kontrakan gitu kan. Nah, itu pemerintah harus menuntun masyarakatnya itu yang kelas menengah itu. Pak Antoni, itu kan sekian usaha yang dilakukan pemerintah, Pak. Saya samakan saja namanya bantuan sosial. Itu kan sesuatu yang sifatnya sementara, hanya menyangga saja. Banyak orang mengatakan yang paling penting itu pekerjaan yang diberikan. Itu kira-kira bisa tidak diberikan bagi kelas menengah? Betul, itu sangat penting juga. Tapi di satu sisi, di awal itu harus dibangun dengan kuat. Jangan ibaratkannya memberi ikan tapi tak beri pancingan. Begitu. Karena kan cuma yang sifatnya sementara. Jadi yang penting diberikan kail bukan ikannya ya, Pak? Betul. Kalau ini jangan kailnya, kolamnya langsung. Dia kelola, dia ternak ikannya itu dia banyak. Baik. Itu yang harusnya dilakukan pemerintah. Terima kasih Pak Antoni untuk pendapat Anda, Pak. Pagi ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi. Nah, itu pertanyaan besar kita semua kan, Kang Ade. Saya masih ingat tahun lalu pada saat menjelang pemilu, itu orang selalu mencari tahu, para pemimpin bangsa waktu itu masih calon, apa sih yang mau dibuat untuk memberikan pekerjaan. Nah, itu yang katanya obat untuk semuanya. Tapi melihat kondisi sekarang yang sangat tidak favorable, kondisi dunia juga begini, bagaimana tuh, Kang Ade? Ya, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Antoni ya, bahwa pemerintah ini jangan fokus pada memberikan umpan ya, tetapi juga kailnya seperti itu ya. Kail dan bahkan bahkan kolamnya. Artinya katanya. bahwa yang paling penting adalah akar masalahnya ini kan pada bagaimana pemerintah ini menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Iklim dunia usaha yang sehat ini ditandai oleh tidak ada lagi pungutan-pungutan liar yang menciptakan high cost ekonomi. Tidak ada lagi peraturan yang berbelit-belit, peraturan yang berubah-ubah. Artinya kalau berubah-ubah berarti tidak ada kepastian hukum di negeri ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah di lapangan itu tidak ada lagi premanisme, preman-preman yang memeras perusahaan-perusahaan. Nah, inilah yang menciptakan dunia usaha ini tumbuh sehat. Tugas pemerintah adalah ketika terjadi gejolak geopolitik dunia, perang di mana-mana, pemerintah berusaha untuk menggeser pasar. Sehingga kemudian apa yang dikerjakan di pabrik-pabrik ini, produksi-produksi ini bisa dijual ke luar negeri. Jadi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, ini tidak hanya dengan upaya-upaya yang sifat jangka pendek seperti bantuan-bantuan sosial, tapi bagaimana menciptakan iklim dunia usaha yang saat ini yang saya kira sangat penting. Menjadi pertanyaan juga ketika kita melihat program pemerintah, Kang Ade. Ada program-program yang memang akhirnya kelihatannya itu sifatnya jangka pendek. Memberikan makan bergizi gratis itu dikatakan berdampak pendek, tapi juga bisa panjang. Karena ketika gizi membaik, orang-orang, anak-anak yang memakan MBG ini kemudian masuk ke lapangan kerja dan menjadi sesuatu orang-orang yang lebih hebat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita meminta pemerintah membagi uang yang terbatas ini, yang mana yang bisa memberikan pekerjaan lebih banyak, program-program padat karya, yang mana yang kemudian selain itu? Ya, pemerintah harus menentukan, menciptakan skala prioritas ya. MBG yang memang di awal adalah bermasalah, artinya kajiannya juga tidak mumpuni dan sebagainya, sehingga sekarang menimbulkan gejolak.
ini pemerintah masih terkesan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya sporadis. Nah, ke depan saya kira penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana iklim dunia usaha ini agar sehat, dan sebagainya. Ini saya kira sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kemudian kalangan kelas menengah ini yang rencana pemerintah akan diberikan bantuan, ini tidak tergantung pada bantuan. Tapi bagaimana mereka bisa kembali lagi bekerja di pabrik, di PT-PT seperti itu. Itu yang saya kira sangat penting. Kelas menengah kan jumlahnya, saya belum tahu angka pastinya, tapi logikanya 30 juta dari populasi kalau nggak salah. 30 juta atau 30%? 30% dari populasi. Artinya kan kalau untuk kepentingan elektoral, kepentingan pemilu, itu tidak terlalu seksi untuk diperhatikan, Kang Ade. Apakah kemudian jumlah yang tidak terlalu signifikan untuk elektoral ini juga nanti akan diperhatikan oleh pemerintah, Kang Ade? Bagaimana? Ya, kalangan kelas menengah ini kalangan yang saya kira sangat penting sekali, sangat strategis ya. Strategis tidak hanya dari sisi ekonomi Indonesia, tetapi juga secara politik juga mereka juga memberikan sumbangan pada elektoral. Dan ini tidak bisa diabaikan. Tapi jumlahnya kan kalah dengan jumlah kelas bawah yang pasti lebih besar daripada 30%. Itu bagaimana? Tapi kalau kita di berbagai negara ini gejolak terjadi karena pengabaian kepada kelas menengah. Mereka tidak diperhatikan, mereka di PHK, kemudian juga tidak diberikan bantuan apa-apa. Ini sangat-sangat berbahaya bagi stabilitas politik. Nah, oleh karena itu menurut saya langkah pemerintah untuk melakukan penebalan ini kita harapkan tepat sasaran. Bagaimana kalangan kelas menengah yang 3 tahun terakhir ini didera PHK di mana-mana, kemudian juga mereka akhirnya juga makan tabungan, akhirnya mereka masuk turun tahta ya, turun kelas menjadi kelompok rentan miskin. Ini sangat bahaya. Oleh karena itu harus diselamatkan mereka. Mereka harus kembali bekerja, mereka harus kembali bekerja, dan mereka diharapkan juga dengan mereka bekerja, mereka juga bisa memberikan sumbangan bagi ekonomi Indonesia. Kita harus jeda dahulu, Kang Ade dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau kita melihat sebetulnya sudah banyak yang mengatakan apa yang kita diskusikan pagi ini. Bagaimana kemudian supaya pemerintah pasti memperhatikan kelas menengah ini? Ya, yang paling penting menurut saya pemerintah konsisten ya dengan kebijakan, dengan paket stimulus pada tahun 2025 ya, sampai akhir tahun ini ya. Paket kebijakan itu adalah 8 program akselerasi, diantaranya ada penebalan ini, kemudian 4 program andalan untuk dilanjutkan tahun depan, dan 5 lagi adalah tahun yang program andalan untuk khusus untuk penyerapan lapangan kerja. Nah, dari perencanaan ini menurut saya sangat bagus ya, secara di atas kertas. Tetapi bagaimana di lapangan nanti agar seluruh program stimulus itu, terutama bantuan-bantuan sosial, ini betul-betul akuntabel, tepat sasaran dan transparan. Jangan sampai kemudian bantuan-bantuan ini kemudian salah sasaran. Kita tahu misalnya pada Juli kemarin misalnya banyak juga ASN yang mendapatkan bantuan sosial yang harusnya tidak dapat. Jadi menurut saya dari sisi perencanaan, dari sisi controlling, dari sisi akurasi pendataan bantuan sosial ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kemudian terulang lagi. Tetapi yang paling penting poinnya adalah kelas menengah ini harus diselamatkan karena mereka lah yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Mereka juga memberikan kontribusi pada penerimaan negara ini. Meskipun jumlahnya secara nominal masih lebih sedikit dibandingkan kelas bawah yang secara elektoral memberikan suara bisa lebih banyak kepada siapapun yang mau jadi pemimpin bangsa, tetap harus diperhatikan begitu ya? Harus diperhatikan, betul. Pertanyaan terakhir, Kang Ade, apa yang kita bisa lakukan, maksud saya masyarakat dan juga kita wartawan, untuk mengingatkan pemerintah bahwa kelas menengah ini jangan sampai diabaikan terus loh, karena ya amit-amit ya, beberapa negara yang rusuh kemarin sempat, Nepal misalnya, itu kan digerakkan oleh kelas menengah. Apa, Kang? Ya, kalau kita lihat dari awal-awal pemerintahan Prabowo misalnya bulan Januari awal Januari kemarin, ini kan kelas menengah kan diberikan bantuan juga, misalnya diskon listrik sampai 50%. Yang semula diskon listrik untuk pelanggan 1300 volt ampere kemudian dinaikkan kan menjadi 2200. Nah, 2200 ini kan kebanyakan kelas menengah. Nah, ini sebenarnya ada presiden dari pemerintahan bahwa yang dibantu oleh pemerintah tidak hanya kelas bawah ya, kelompok miskin, tapi juga kelompok menengah juga diberikan bantuan. Jadi kedepannya dengan perencanaan yang bagus, dengan kontrol yang bagus, dengan evaluasi dan sebagainya, ini kita harapkan penebalan ini menjadi efek
efektif, tidak hanya menyelamatkan kalangan masyarakat bawah, tetapi juga kalangan menengah juga yang sekarang limbung ini dihantam PHK dan sebagainya, tabungan mereka habis dan sebagainya. Ini berdampak kemana-mana ini harus segera diselamatkan. Dan penciptaan lapangan kerja, penciptaan pekerjaan juga harus terus dikerjakan ya. Ya, penciptaan lapangan kerja dengan menciptakan iklim usaha yang sehat, tidak ada pungli, tidak ada macam-macam, kemudian kebijakan yang berubah-ubah, adanya kepastian hukum, ini mendukung terciptanya iklim usaha, sehingga yang kelas menengah yang tadinya PHK kemudian melihat iklim usaha yang kembali bagus, didorong oleh pemerintah dan sebagainya, dijamin oleh pemerintah, ini kalangan kelas menengah bisa bekerja kembali. Kita harapkan itu yang akan terjadi. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, bagi kelas menengah, segala bantuan yang bersifat sementara amat penting, tapi itu saja tidak cukup. Pemerintah harus mengkreasikan program-program yang mendorong produktivitas, inovasi, dan terobosan baru yang bisa memacu kelas menengah untuk kembali produktif dan tangguh untuk jangka panjang. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.